Drama Babang Hyungsik ini emang segelap itu, tapi visualnya bikin dramanya menyala, guys. Setelah babak belur dipukulin sampai wajahnya berdarah-darah, Dongju dengan sisa tenaga membersihkan lukanya di mobil. Tatapannya sangat tajam, seakan-akan dia menyimpan dendam yang siap meledak kapan aja. Adegan pindah ke kapal pesiar. Suasana di situ kelihatan santai tapi mendadak menjadi tegang karena tiba-tiba ada orang yang datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Dongju. Dan orang itu pun langsung menembak Dongju tanpa basa-basi. Tembakan itu mengenai badannya Dongju. Dia nggak punya pilihan lain dan akhirnya dia lompat ke laut. Sekuat tenaga berenang menyelamatkan diri, tapi orang itu terus mengejar dan menembakinya. Untungnya ada seorang pria misterius yang tinggal di dekat pantai. Dongju datang ke rumah kecil itu dan berdiri di depan pintu. Kemudian langsung jatuh pingsan. Si pria pun menjadi panik dan langsung menolong Dongju yang ternyata terluka. Dia pun mengobati lukanya Dongju. Dan meskipun gak ada banyak dialog, vibes balas dendamnya Dongju kerasa banget. Saat dia mulai membuka mata, sorot dendamnya masih menyala. Seperti memberikan kode kalau ini itu baru permulaan. Dongju terbangun dengan tatapan kosong seperti orang kebingungan. Ingatannya jadi berantakan, cuma ada potongan-potongan samar yang tidak jelas. Pria gemuk yang menolongnya terus merawatnya meskipun kondisi Dongju sering tidak stabil. Kadang ketika dia bangun, Dongju tiba-tiba gemetaran, nafasnya ngos-ngosan seperti habis berlari jauh. Kalau sudah seperti itu, si pria gemuk buru-buru menyuntikkan obat penenang supaya Dongju bisa tenang lagi. Tapi di dalam tidur pun dia tidak nyaman, mimpi buruknya terus datang. Ada bayangan mobil yang dia tumpangi dikejar-kejar orang, lalu jatuh ke laut. Di mimpi lain dia merangkak ke daratan dengan tubuh yang basah kuyup. Tapi baru saja mau selamat, ada manusia misterius. Setiap dia bangun, keringat dingin pasti membasahi wajahnya. Rasa takut itu masih ada, tapi dia sendiri tidak tahu kenapa. Ingatannya hilang, membuat dia terjebak di antara kenyataan dan masa lalu yang belum terjawab. Ada kejadian yang bikin pria gemuk itu geleng-geleng kepala. Dongju yang bahkan gak ingat namanya sama sekali, malah nekat menyelamatkan orang yang sudah menembaknya. Orang itu hampir tenggelam, tapi Dongju tanpa pikir panjang, langsung nyebur ke laut untuk menolongnya. Dan akhirnya orang itu selamat, tapi Dongju sendiri malah tumbang. Badannya langsung demam gak lama setelah kejadian itu. Selama beberapa hari dia cuma bisa tiduran dengan wajah yang pucat dan keringat bercucuran di dahi. Tidurnya pun gak pernah nyenyak, gelisah terus ditambah mimpi yang buruk. Orang yang sudah hampir ngebunuh Dongju aja masih bisa diselamatin, padahal dirinya sendiri masih setengah sadar dan belum tahu siapa dia sebenarnya. Hidupnya Dongju semakin berantakan, amnesia bikin dia terus terombang-ambing tanpa arah. Sementara orang-orang jahat terus berdatangan. Semua mengincarnya soalnya dia adalah kunci dari sesuatu yang sangat berharga. Meskipun Dongju sendiri nggak tahu apa yang mereka cari darinya. Di tengah kekacauan itu, kakek Iom nggak tinggal diam. Usianya yang udah tua nggak menghalanginya untuk terus mencari cara supaya Dongju bisa kembali mengingat semuanya. Bukan cuma sekedar rasa kasihan, tapi karena cuma Dongju yang tahu password rekening bank Swiss yang berisi uang 2 triliun. Ketua Cha memutuskan membawa Dongju ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak, berharap ada titik terang soal ingatannya. Serangkaian tes sudah dijadwalkan dan semua dilakukan demi membongkar rahasia yang terkunci di kepalanya. Di rumah sakit, Dongju sempat sadar, tapi ada sosok yang duduk di situ menatapnya dengan tatapan dingin. Wajah tua itu menyimpan sesuatu yang dingin di balik senyumnya. Mata Dongju menatap balik, tapi nggak ada kilasan ingatan di kepalanya. Dia cuma kebingungan. Siapa Anda? Dan kakek Iom kaget, tapi seolah menimbang-nimbang sesuatu. Untuk Dongju, sosok itu cuma orang asing, tapi ada rasa aneh yang bikin jantungnya deg-degan. Kakek Iom gak lama-lama di sana karena ketua Cha dan dokter wanita keburu masuk dan berkata kalau jam besuknya sudah melewati batas waktu. Dia pun pergi tanpa banyak bicara, tapi sorot matanya jelas menyimpan sesuatu. Apakah benar Dongju ini amnesia atau cuma acting? Di balik semua itu, kakek Iom gak tinggal diam. Dia menyuruh seseorang ke kamar Dongju. Saat jadwal tes otaknya hampir tiba, orang suruhannya udah bergerak lebih dulu, menyamar jadi petugas medis. Dan dia pun masuk tanpa curiga. Dalam sekejap, jarum suntik mendarat di lehernya Dongju. Dan bius pun langsung bekerja, membuat tubuh Dongju lemas dan pingsan. Tanpa suara, Dongju dibawa pergi. Semua rencananya berjalan mulus. Sementara di luar sana, gak ada yang sadar kalau nyawa Dongju lagi dalam bahaya. Dongju terbangun dalam ruangan sempit dan tangannya diikat. Tanpa basa-basi, orang-orang itu langsung bergerak. Kepalanya Dongju dicengkram paksa dan wajahnya didorong masuk ke bak berisi air dingin. Dan tubuhnya langsung meronta-ronta, tapi cengkraman di belakang kepalanya terlalu kuat. Tanpa ampun, kepalanya kembali diceburkan berkali-kali sampai nyawanya serasa direnggut sedikit demi sedikit. Dengan cepat dia merebut alat setrum itu dan membalikan serangan. Dengan sisa tenaga yang ada, dia pun melawan dengan sangat brutal, menghabisi sebagian dari mereka satu persatu. Tapi perjuangannya belum selesai. Tiba-tiba seseorang melingkarkan rantai di lehernya dan menyeretnya ke belakang.
Lalu seseorang menyelamatkannya. Rantai yang mencekiknya terlepas dan tubuh Dongju jatuh ke lantai. Dia melihat sosok yang tidak disangka-sangka telah menyelamatkannya, yaitu orang yang sebelumnya telah menembaknya. Setelah semua siksaan fisik yang gak ada hasilnya, mereka beralih ke cara lain, yaitu hipnotis. Dongju pun duduk di kursi dengan mata terpejam. Seorang dokter wanita mulai membimbingnya. Pelan-pelan Dongju melihat bayangan. Dia melihat dirinya di dalam mobil. Di depannya ada sebuah boneka anjing berwarna hitam. Tapi waktu dia mencoba fokus, warnanya berubah lagi dari hitam menjadi putih, lalu menjadi polkadot. Dan semuanya kerasa kabur seperti bayangan samar-samar. Lalu Dongju menyadari sesuatu di belakang mobil, yaitu seorang anak perempuan kecil tertidur di kursi belakang. Tiba-tiba rasa gelisah datang kepada Dongju. Badannya sedikit tegang, kepalanya bergerak ke kanan ke kiri seolah menolak sesuatu. Nafasnya jadi ngos-ngosan dan dalam hitungan detik Dongju kehilangan kesadaran dan pingsan di tempat. Dokter itu membiarkan Dongju istirahat dulu, kemudian menyelimutinya. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri Dongju ini sebenarnya anak siapa.